Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasin Kalistama dari kelas Paralel 3 ingin menjawab tentang soal-soal UAS mata kuliah keislaman. Nomor 1 yaitu makanan dan minuman yang halal adalah yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dan ada beberapa dalil yang membahas tentang makanan dan minuman halal. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan makanlah makanan-makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Kemudian makanan dan minuman halal memiliki 3 kategori. Yang pertama ada halal zatnya, yang kedua halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal proses pengolahannya. Selanjutnya ada 5 makanan halal dalam Islam. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal moral. Yang ketiga, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain juga termasuk makanan halal. Yang keempat, binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Yang terakhir ada ikan dan belalang. Selanjutnya ada 4 minuman halal dalam Islam. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Dan yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan makanan haram yaitu berupa, pertama ada bangkai binatang apapun kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua ada daging babi. Yang ketiga daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, dan ditanduk. Yang kelima, hal-hal yang kotor dan menjijikan, misalnya tikus, lalat, kotoran, belatung, dan sebagainya. Selanjutnya, beberapa minuman haram berupa, yang pertama, semua minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang diperoleh dari cara yang haram seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2 yaitu penjelasan tentang pernikahan. Pertama ada hukum pernikahan. Pada asalnya hukum menikah adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Yang pertama, pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material, dan mampu menahan perbuatan zina walaupun tidak segera menikah. Lalu kedua, pernikahan yang dihukumi wajib. Menikah wajib hukumnya apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut telah siap dalam hal jasmani, rohani, mental, dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, ia khawatir akan berbuat zina. Yang ketiga, pernikahan yang dihukumi makruh. Apabila seseorang ingin melakukan pernikahan namun belum dapat salah satu hal jasmani, rohani, mental, maupun materi untuk menafkahi keluarganya. Yang keempat, pernikahan yang diharamkan. Haram hukumnya apabila menikah dengan bertujuan untuk menyakiti pasangannya, baik secara rohani, jasmani, maupun secara materi. Lalu ada syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, beragama Islam bagi kedua mempelai.
Yang kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istrinya. Yang ketiga, mempelai pria mengetahui wali dari calon istri. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Lalu ada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon pengantin laki-laki. Yang kedua, adanya calon pengantin perempuan. Yang ketiga, adanya wali nikah dari pihak perempuan atau ayah kandung, kakek dan pihak ayah, saudara laki-laki kandung baik kakak maupun adik, saudara laki-laki seayah atau saudara tiri satu ayah. Lalu anak laki-laki paman dari jalur ayah atau sepupu. Jika tidak ada maka ia bisa menjadi wali hakim. Terus rukun nikah selanjutnya ada saksi 2 orang laki-laki, kemudian hijab kabul, dan yang terakhir memberikan mahar. Lalu talak yang hukumnya wajib. Talak bisa menjadi wajib apabila ditemui beberapa kondisi berikut. Yang pertama, jika suami istri memiliki kemungkinan damai yang amat kecil atau sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi. Yang kedua, sebelum perceraian terjadi biasanya ada 2 orang wakil dari pihak suami atau istri yang akan membantu proses mediasi. Namun apabila mediasi ini gagal, maka cerai bisa menjadi wajib hukumnya. Jika pengadilan menjatuhkan sekiranya talak lebih dari dijatuhkan daripada meneruskan pernikahan, jika suami tidak dapat mengucapkan talak sementara talak wajib hukumnya, maka suami akan berdosa. Dan yang keempat, suami yang menghilang istrinya, yakni suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, masa ia akan ditangguhkan hingga 4 bulan. Dan apabila setelah 4 bulan berlalu suami enggan kembali kepada istrinya, maka hakim berhak untuk memaksa suami mengikrarkan talak. Yang kedua ada talak sunnah. Talak sunnah contohnya 1. Suami tidak mampu menanggung nafkah istri baik secara lahir maupun secara batin dan tidak mampu memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Yang kedua, istri tidak dapat menjaga kehormatan serta harkat dan martabat dirinya atau terdapat ciri-ciri istri yang durhaka dalam dirinya. Yang ketiga, talak yang hukumnya makruh. Jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap istrinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu, talak juga hukumnya makruh apabila istri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suaminya. Lalu yang keempat, talak yang hukumnya mubah, di mana suami memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya dikarenakan sudah tidak mencintai istrinya atau jika sang istri tidak dapat mematuhi suami serta berpengaruh buruk. Jika suami tidak menahan dan bersikap sabar, maka talak hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Hal ini juga bisa terjadi apabila suami lemah nafsunya atau istri yang tidak lagi subur, belum datang masa haid atau telah selesai masa haid. Lalu yang kelima, talak yang hukumnya haram. Talak bisa menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Hal ini berarti talak yang dijatuhkan pada kondisi di mana talak tersebut dilarang untuk diucapkan. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Suami menceraikan istri saat istri masih dalam masa haid. Yang kedua, suami menjatuhkan talak pada istri setelah ia disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak. Yang ketiga, suami yang sedang sakir dan cerainya bertujuan supaya istri tidak mendapatkan hak atas hartanya. Yang keempat, suami mentalak istri dengan 3 talak sekaligus. Hal ini tidak sah meskipun jika talak 1 diucapkan 3 kali atau lebih. Lalu ada tata cara rujuk dalam Islam. Pada dasarnya semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah. Kemudian tata cara rujuk dalam Islam. Pada dasarnya semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan, baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti aku rujuk denganmu, atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti aku kembali padamu. Ada satu cara rujuk lainnya yang menimbulkan banyak perdebatan, yaitu cara rujuk dengan perbuatan seperti suami mencium istrinya. Kemudian beberapa ulama memiliki
memiliki pendapat kalau cara ini nggak sah karena hakikatnya rujuk adalah mengembalikan ikatan pernikahan. Maka seperti akad nikah yang nggak akan sah kecuali dengan ucapan hal yang sama berlaku pada rujuk. Lalu nomor 3, cara untuk menjadikan keluarga sakinah mawadah warohmah, yaitu memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Kita harus menentukan dulu pasangan seperti apa yang dibutuhkan untuk membina keluarga yang sakinah, dan carilah kriteria pasangan sesuai dengan kriteria dan tuntutan sunnah Rasul, yaitu wanita biasanya dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, yaitu Islam. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Menurut syarat ulama dalam berumah tangga, syarat utama dalam berumah tangga adalah cinta yang menggebu dan rahmah, yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi, dan memiliki kasih sayang yang lembut, memelihara saling pengertian, lantas rumah tangga dengan ajaran agama, kemudian mengisi rumah tangga dengan kasih sayang, lalu senantiasa selalu bersyukur dan menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Lalu bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta? Ketika kita mendapat restu dari orang tua, coba untuk komunikasikan dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi bohong kepada orang tua, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita meski sudah mengungkapkan dengan jujur dan apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa jenjang pernikahan tidak ada restu dari Tuhan. Bisa jadi melalui orang tua, Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah atau pasangan yang belum pantas untuk kita. Lalu ada pendapat tentang poligami. Poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seseorang. Saya tidak setuju dengan tindakan poligami karena saya itu bisa berpotensi merugikan secara batin dan jasmani seorang wanita ketika sang suami tidak mampu berlaku adil pada semua istrinya. Walaupun dalam Islam diperbolehkan dan banyak para ulama memperbolehkan, setuju dengan praktik poligami sesuai dengan terdapat di Al-Quran, menyatakan memperbolehkan menikah sampai 4 wanita. Namun dijelaskan kembali bahwa jika tidak mampu berlaku adil, maka menikah hanya dengan seseorang saja. Menurut saya sangat sulit untuk berlaku adil pada orang lain. Maka untuk itu berlaku menghindari poligami malah akan menjadi dosa, lebih baik untuk tidak dilakukan. Banyak juga yang setuju dengan poligami karena meniru Nabi yang mempunyai banyak istri. Untuk itu sesuai dengan sunnah. Menurut saya Nabi pun menikah banyak wanita karena ingin mensejahterakan dan mengangkat derajat wanita yang dia nikahi. Rata-rata yang dinikahi Nabi adalah janda dan wanita yang ditinggal mati suaminya saat perang. Namun dalam praktiknya dalam masyarakat, poligami sering terjadi karena hawa nafsu semata. Memang dalam hukum Islam selalu banyak pendapat yang berbeda tentang poligami bagi diri sendiri dan juga orang lain. Lakukan saja yang menghargai setiap perbedaan pendapat. Dan saya khawatir saja banyak suami yang berpoligami dengan alasan karena ada di Al-Quran, padahal sangat sulit berlaku adil dan pada akhirnya menjadikan keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.